Makasih terus ya, kita pengennya sama-sama terus apa gimana? Hah? Oke, tapi buat sekarang kita akan menuju ke game yang ketiga untuk Bigatron by Vitality dan juga Onyx. Oke, it's time. Kita akan melihat siapa yang akan mendapatkan match poinnya di game ini. Oke, udah mulai berubah lagi ya untuk stratsnya juga. Karena, tapi hati-hati Vin. Yap, dan di tengah telah terjadi pertempuran. Karena berhasil untuk bisa mendapatkan langsung 1 poin kill di awal dan... Flicker. Flicker tepat waktu ini. Yup, dan sekarang udah berganti ya. Yang tadinya kita ngeliat tank jungle terus dipakai sama Nile. Sekarang ada Harley yang akan dimanfaatkan. Ini untuk jadi combo bersama dengan kalian Harley Gord juga. Combo yang begitu menyeramkan tapi ya kalau bergeser ke arah gold lane, ini dia. 1v1 situation, damage dari Eman juga tadi masuk semua, ngebuat dari Kelranya cukup terpukul mundur, tapi balik lagi dengan Emblem Fighter harusnya. Caranya masih aman banget, dia masih bisa nge-hit juga ke arah jungle-jungle untuk bisa dapetin spellbomb. Oke, dan Sans terus mendominasi area mid tadi dengan Zuxin yang dimiliki. Hey! Flicker, dan wave udah langsung dikeluarkan. Sebentar Nile tadi mencoba untuk bisa mengatakan damage yang lewat Deal Magic dan juga Poker Trick. Iya, Flicker dibalas Flicker ya, Lutfi-nya selamat. Berarti nanti di area turtle kedua belah EXP laner ini nggak bakal ada Flicker tuh, cuman ini yang jadi masalah Lutfi-nya masih ada di sana untuk bisa mempertahankan bagaimana EXP yang dia miliki juga. Dibantu sama Kiboy ya. Iya. Mau nggak mau sekarang? Karena kerja sama seperti ini yang harus ada. Harus bahu-membahu ya. Iya. Tapi Granger dari Eman juga dengan Emblem Fighter-nya, tapi Buset, dah Kiboy langsung dilompatin Tidal Strike tadi. Bahkan Moreno, projectile dari kejauhan. ya dia tahu jalan pulangnya Hilda ya. Kiboy jadi projectile langsung tepat mengarah ke sana, tapi dengan Onyx sekarang pas pemain mereka sudah regroup menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, Kairi sudah berputar, Lutfi sudah level 4, Brave Fighter bisa dikeluarkan saat lagi. Tapi barusan, apa yang akan langsung mereka ciptakan? Karena itu sekarang ada satu lagi dari Magic dan juga Poker Trick. First blood-nya berhasil diamankan oleh Onyx. Dan sekarang pertempuran terus terjadi, Shogun down. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Iya, dan ini early yang berbalik ya. Onyx, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan berbagai macam keuntungan. 2 poin kill, turtle-nya juga tanpa adanya trade sama sekali yang bisa dilakukan sama Bigatron. Ini ya tempo yang berbeda lagi nih. Setelah 2 game pertama, Bigatron by Vitality yang berhasil untuk secure early-nya terus menerus. Ini udah mulai gak dikasih sih sama Onyx. Terutama ya juga kan mereka membawakan ke arah jungle yang lebih bisa secure ke arah objektifnya juga. Plus Hilda dari Kibo yang akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dengan membawakan juga ke arah Flicker. Harusnya ini bukan sprint ya kebetulan buat Kiboy-nya. Yep. Nih dari Keller lagi. Balik lagi menuju ke landing yang dia milikin. Farm lagi. Masih aman. Masih aman dia. Belum ada inisiasi berlebih nih. Belum ada. Karena secara follow up damage ini masih belum cukup harusnya ya. Untuk Nonel dan Moreno masih mencari lagi dari segi itemization yang dibutuhkan. Sementara itu bicara lagi dengan adanya kedua belah EXP laner. Masih terbilang juga belum ada inisiasi berlebih ini. Masih aman banget. Eman, item pertamanya langsung menunjukkan Hunter Strike. Belum ada Skypir harusnya. Hunternya dijadiin dulu ternyata. Oke, Eman udah berhasil clear dalam satu wave minion. Mulai memberikan tekanan tadi. Tidal Strike. Konek kalah cuma dari Kairi akan kalah dibanting tapi terlalu tebal. Wall damage masih cukup jauh. Ada Mystica juga project kali bagian belakang mereka sepertinya berhasil mendapatkan kali dari Kairi dengan begitu banyaknya tadi source skill yang udah langsung dikeluarkan dan sekarang ada serangan balasan yang akan langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx. Lutfi-nya masih berusaha, Lutfi sendirian dan berhasil diamankan oleh Shogun tapi dibalaskan lagi. Wow, 2 tukar 2. Lutfi Kairi yang hilang ditukar dengan Evin dan juga Shogun tadi. Tapi ya memang susah banget pastinya untuk bisa menghindar tadi untuk Kairi ya. Kena Tsunami Slam, ditambah lagi juga Dark Wave yang ngeganggu dan membuat akhirnya damage dari Mystica semuanya masuk. Dan tumbang sudah, tapi karena ada pertukaran juga yang bisa dilakukan sama Onyx. Disembur. Oke. Disembur kali ini. Ada Purify yang sudah digunakan. Sementara sekarang Pin gak bisa maju terlalu dalam lagi tapi Kairi masuk ke belakang mencoba untuk bisa mengejar Moreno. Moreno langsung terusin dan sekarang ada satu orang lagi. Shogun yang terjebak, Shogun dikeroyok, Shogun selesai. Yes, Lutfi dan juga Kiboy yang bersinergi untuk bisa membuka barricade untuk Onyx jika tidak ada yang masuk dan bahkan bukan cuma sekedar gak bisa masuk. Poin kill lah jadi bonusnya untuk Onyx. Shogun dan Nanael yang jadi korban. Ini Lutfi di atas kebuka sudah. Satu tertarik bisa langsung plating Iya, cukup lah itu. Bisa dapetin juga. Wey!
Membanting sebuah ekspektasi barusan. Ya, nggak ada soalnya. Gak ada soalnya. Loh mana? Itu dia. Loh mana? Gitu. Betul. Purify ya. Purify. Jadi kunciannya juga. Oke, dan untuk kali ini akan semakin jauh lagi gold yang dipegang sama Onyx. Perlahan-lahan udah mulai menginjak ke angka 3.000. Dan inisiasi sebenarnya memang bisa dilakukan sama Bigetron ya. Terlihat tadi dengan upaya menuju ke arah Kairi, damage-nya juga udah mumpuni. Cuman hanya dapetin single target aja. Sisanya berarti masih free nih. Ada Kelra, dan bahkan jangan lupakan juga, ini Luti loh yang punya poin kill paling banyak dari Onyx. Dia yang bisa ngincer ke belakang, terutama ini yang ngebuat dari Moreno. Ya, walaupun masih belum ada poin dead ya, tapi seenggaknya bisa ditabrak nantinya. Yep. Dan, nah ini dia, Kairi berhasil menabrak ke arah satu play. Pin, mau nggak mau, tidak strike adalah satu-satunya jalan buat kabur. Iya, masih bisa mundur terlebih dahulu. Pakai flicker sayang banget kan. Iya, aman aja. Aman aja. Aman aja. Kayaknya nggak bakal di-commit juga. Sementara itu kalau kita ngeliat sedikit dari item build-nya, Sky Pierce dari Eman udah selesai. Yang harusnya udah mulai bisa diajak untuk team fight juga. Sebagai eksekutor nantinya. What? Satu tidak strike, flicker terdengar. Keyboy-nya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama karena sekarang Keyboy berlangsung lejam. Flashing dia dengan Kelra berusaha bisa menyelamatkan diri. Sejauh ini masih berhasil tapi Nail mengejar. Poker tricknya gagal. Pin dia berlejam, Shogun masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi masih ada Eman di bagian belakang. Eman gagal untuk bisa memberikan backupan. Nail hanya bisa melihat dari kejauhan. Yes, dan Kelra yang tadi hampir ditumbangkan juga diselamatkan dengan adanya Sans. Tadi Lantern Flare yang akhirnya ngeganggu dan akhirnya tidak terkejar lah Kelra. Wah, free lagi untuk turtle-nya menjadi perfect turtle untuk Onyx sekarang. Bahkan Buset. upaya pencurian juga coba dilakukan tapi sepertinya masih belum berhasil ya untuk Kairi. Tapi ya ini dominasi yang bisa diperlihatkan untuk Onyx. Gimana caranya mereka juga nge-react inisiasi dari Bigetron. Karena memang semuanya tadi sumber resource-nya komit ke arah Kairi. Akan masuk lane mana Kelra kembali lagi menuju ke titik BMI yang dia punya. Masih aman, mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. Tinggal nunggu kayak tadi aja. Kalau ada inisiasi berlebih dari Finn, terutama Kairi nih yang ditangkap, mereka bisa balikin lagi keadaannya. Backline bisa diincer pastinya dengan adanya Lutfi dan juga Kelra. Frontliner bisa dipegangin sama Sans, dan itu yang memang dilakukan dari tadi. Semuanya komit. Resource-nya habis, mereka balikin. Jadi mungkin akan lebih sabar dulu nih untuk bisa dapetin targeting yang optimal. Tadi udah coba untuk menuju ke arah Kelra, tapi gak ada lagi nih yang bisa trigger karena Purify-nya. Selain ya dari Finn itu sendiri. Keuntungan masih dipegang. 4.200 loh. Pelan tapi pasti. Pelan dapat poin kill 1. Satu ditabung. 2 tabung. Cicil lagi. Tapi ini yang sebenarnya tempo dipengenin sama Onyx juga gak sih? Mereka ngasih space buat Kelra-nya bisa farming. Dan kali ini udah diberikan juga space tersebut, outer turretnya berhasil dihancurkan. Dan belum ada inisiasi lagi nih yang bisa dilakukan sama Bigetron by Vitality. Yap, dan di bagian bawah tekanan yang dilakukan juga tetap memberikan hasil untuk anak-anak Onyx. Mereka udah berhasil menumbangkan lagi. Dan di bagian tengah informasi nggak hilang juga, Ul. Ini Nailnya juga sebenarnya masih terbilang cukup aman ya. Cuman sayangnya kayak delivering damage atau nyari targetnya ini masih belum optimal. Nah, yang kayak tadi mau incer ke arah Sansnya bisa Crimson Beacon, bisa kabur juga. Poker tricknya jadinya nggak optimal untuk masuk sehingga Deadly Magic ledakannya nggak maksimal nih kayak gini. Yep. Kabur kan dihindari. Kabur lagi. Selamat lagi. Web. Dan satu tidak strike. Flicker terdengar. Namun untuk kali dari shutdown. Moreno on point. Eman masih berhasil kabur untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara itu coba lihat Keyboy-nya. Terjebak sesat. Tapi malah bisa kabur. 1 untuk 1 sejauh ini antara XP dan juga Rom. Yap, tapi nggak ada sosok initiator berarti ya. Whip, connect lagi. Ada satu hal tadi terdengar. Mencoba bisa maju ke arah terdepan. Dan kali di shock malah terjebak sendirian. Terjebak loh. Iya, Nail. Kebarusan Nailnya. Bisakah dia pulang? Tidak bisa, gagal. Bahkan Evan dia pun mau tidak mau. Wah, Wih, Moreno. What? Oke, Keyboy selamat. Keyboy-nya selamat. Wah, ini duo mid yang nggak berhenti. Waduh, lapu-lapu lagi gak berhenti, belum berakhir. Onyx masih lapar. Oh, galak banget Onyx. Gimana caranya juga tadi Sans untuk bisa dapetin Lantern Flare-nya. Dicicil lagi dan jangan lupakan Keyboy juga punya damage. Jadi dia bisa ngebantuin untuk nyicil lagi. Delivering lagi damage-nya.
Kira-kira satu persatu berhasil untuk ditumbangkan loh. Tadi Niall benar-benar ditungguin di belakang. Eman di dalam turret juga ternyata itu bukan tempat yang aman. Yep. Oke. Projectile barusan. Tapi nih, lu nyangka nggak tadi itu kayak nyerangnya nanggung banget kan? Iya. Kayak ini nyerang apa enggak sih mereka ini? Mau apa enggak sih? Mau apa enggak sih? Tapi tahu-tahu hilang. Jadi Iya. notif satu orang. Benar-benar. Hilang jadi notif satu orang. Iya, karena ada modal Fury Hammer juga ya untuk Keyboy-nya. Dengan adanya damage penetration pastinya itu ngebantu banget juga. Trinity dari Kalranya udah selesai. Mau menuju ke arah Winter Crown harusnya. Sebagai aksi penyelamatan diri atau bahkan mau ofensif juga bisa banget ya. Kayak Blazing Duet Winter nantinya. Dan belum ada stack lethality nih dari Eman. Skypierce yang udah selesai dari tadi. Cuman sayangnya belum ada isinya. Belum ada isi. Belum. Risol itu ada isinya. Iya belum. Kosong gitu kan kayak dompet akhir bulan. Tipis. Tipker kayak martabak tipis kering. Tipis. Oke, 3 base turret sekarang tersisa dari Bigetron by Vitality walaupun sebenarnya masih ada Holy Defense. Yep. Tapi bentar lagi juga bakal menginjak ke arah menit ke-12. Udah mulai perlahan di freeze nih dari segi wave minion. Tengahnya dibiarkan. Gak ada resource farming kali ini untuk Bigetron by Vitality karena lihat jungle-junglenya udah lumayan dihabisin. Plus sekalinya purple buff up. Ini udah mulai dipegangin juga. Oke, Sama Onyx. Kairi hadir. Kairi berhasil mendapatkan satu orang. Dan Shogun dia mau tidak mau flicker terdengar. Akankah mereka berhasil mendapatkan karena satu player? Benar saja Onyx. Secara cepat, secara instan dapat satu player. Yap, point dead ke-6 untuk Shogun ya. Udah gak segan-segan makan frontliner dari... Wait, apa yang terjadi? Dan Sun sedikit lebih tersisa. Wah. Sun seharusnya masih bisa selamat tapi shutdown. Wow. Meledak ya. Damage dari Deadly Magic untuk Niall akhirnya menjadi point shutdown juga. 1 tukar 1. Shogun dimakan, Suns-nya ter-shutdown. Oke, pelan-pelan Bigetron bisa memaksimalkan bagaimana damage output yang mereka miliki. Ya kayak tadi Suns udah jadi notifikasi juga kan. Dan akhirnya ada space nih karena kurang jumlah dari Onyx. Mereka juga udah nggak bisa terlalu lama lagi untuk berada di area jungle dari Bigetron. Mereka berani keluar, Buset, Heptasis, mereka bisa farming juga. Heptasisnya dijadiin kan nanggung-nanggung. Heptasisnya dijadiin ini mah jahat pisan ini. Jahat. Ya tapi dia memastikan juga bahwa dia nggak mudah untuk diculik loh. Dengan Hey. hanya menelan 1 point dead dari tadi. Karena di skip sama Bigetron, mereka nggak mau makan Keyboy, mereka cari damagernya. Dan sekarang mereka menabrak karena satu player. Terlihat ada Vinoyo Shogun. Sementara Lutpinya masuk ke belakang. Lutpinya mencoba untuk bisa menggocek dulu kan tadi. Karena dia lompat ke arah belakang. Dan Blazing Duet kalah. Masuk ke arah terdepan. Ada Winter Crown tadi sudah terlihat. Masih sempat untuk PMI pula. Dan sekarang kembali Shogun terjebak. Kembali Vin Shogun hilang. Lord muncul. Yap. Wah. Dan ini waktu yang tepat pastinya untuk Onyx ya. Bisa langsung menuju ke arah dari Lordnya juga. Dengan hanya menyisakan 3 pemain dari Bigetron by Vitality, harusnya mereka nggak akan memaksakan kehendak untuk melakukan kontes ya. Secara high ground defense soalnya lumayan juga kok terjaga dengan adanya Gord terutama. Untuk menjaga teritori mereka. Secara itu, Niall bakal coba ditabrak kah? Yap. Wah gagal, karena tadi Kairi nggak retri ya di area Lordnya karena masih ditahan nih. Sampai detik ke-40. Biar munculnya di menit 14 nanti. Tahan dulu. Ditahan. Gak buru-buru. Iya, jadi mereka punya waktu. Bisa maintain lagi. Mereka bisa maintain lagi dalam beberapa puluh detik ini sebelum nanti Lord muncul. Yap. Mereka akan membangun serangan lagi nantinya dengan freeze minion yang harus diterima oleh Bigetron by Vitality nih ya. Walaupun sebenarnya dari Orange Buff-nya masih aman. Tapi mereka nggak bisa bergerak lebih jauh lagi karena informasi yang mereka dapatkan juga sangat-sangat minim. Kali ini dari itemization-nya terlihat bagaimana adanya Ice Queen One yang dipegang oleh Suns. Ini terutama yang ngebuat dari Shogun dari tadi geraknya nggak leluasa kan. Kena pegang lagi, dikasih efek slow lagi. Dan again ya dari Emannya masih belum bisa mendapatkan stack dari Skypierce-nya. Masih Ketahan, masih ketahan, masih kosong. masih kosong. Karena kalau bicara tentang siapa yang diinisiasi nantinya sama Finn, ini bisa jadi siapa aja yang dapetin point kill kan. Niall Moreno damage-nya soalnya juga ada. Oke, Kairi melihat dari kejauhan, tapi barusan Keyboy mengejar karena satu play dan what? Hebat!
Kiboy lejam. Dan satu bestara di atas. Akankah bisa ditumpahkan karena Shogun sekarang kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Bahkan Kairinya masuk terlalu dalam. Belum ada backup sejauh ini tapi hebat. Berhasil mengalahkan damage pula. Dan sekarang ada Shogun yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Lordnya beberapa gila tapi Lupinya mulai maju kali depan. Guna untuk bisa mendapatkan lagi satu point kill. Mystic Gas dikeluarkan Borrejo. Langsung ngegas untuk bisa mempertahankan lagi satu defensif terakhir. Mereka punya satu base terakhir. Wah, masih ada wave masuk di area bottom lane. Yap, itu dia wave-nya masuk. Dan masih bisa tertahan. Ya, dengan hanya 3 pemain dari Bigetron by Vitality tidak membuat Onyx terburu-buru. Mereka mundur lagi. Mereka cukup berpuas dengan hancurnya 3 base turret dari Bigetron tersebut. Gak mau over, Ya. sabar dulu. Walaupun tadi sepertinya Kiboy agak sedikit terbawa ya. Tapi apapun yang dilakukan Kairi ngusirnya jauh banget loh. Iya. Dua orang loh tadi. Dia ngusir. Lumayan jauh dan ternyata susah dipanis ya. Iya. Ada Eman tadi yang terdorong jauh banget ke belakang. Jadi damage depannya teman-temannya ya free untuk masuk. Benar. Dan kali ini Onyx lagi nge-maintain nih keunggulan mereka karena sekarang udah nginjak ke arah 10.000 perbedaan gold. Ini perbedaan yang sangat-sangat signifikan pastinya. Karena dari segi objektifnya ini nol banget buat Bigetron. Bahkan turret dari Onyx aja 99-nya masih utuh, Pak. Gak ada objektif dari Turtle, dari Lord juga belum bisa mereka dapetin. Tapi lambat laun, Onyx juga ini akan bermain dengan waktu. Karena secara high ground defense untuk Bigetron by Vitality ya mereka cukup ada, tapi Suns. Yap, itu dia. Ada satu konsil yang sudah dikeluarkan. Siapa yang akan dikejar? Dan Neman adalah targeting mereka. Eman! Bisakah Eman menyelamatkan dia? Tidak bisa! Walaupun untuk kali ini Mystic Gush-nya pun sudah dikeluarkan pula. Guna untuk bisa mempertahankan lagi area defensive terakhir yang mereka miliki. Shogun yang berjuang di barisan terdepan. Tapi Shogun yang berjuang sampai mana? Karena Shogun yang mulai cepat hilang. Spin-nya tepat berada di dalam defense utama mereka. Apa yang akan terjadi? Karena wave minion pun masih akan masuk. Iya, harusnya mereka akan nunggu wave berikutnya sih. Lordnya bakal di-skip oleh mereka. Damage yang udah mulai kerasa tapi Suns masih baik-baik aja. Ya, masih ada Kelar di bagian belakang. Finnya berusaha untuk bisa menangkap karena satu play tapi tidak. Untuk kali ini Sunsnya selamat. Ada Kelar masih bersedia untuk bisa menghancurkan base-nya match. Point Onyx